Nah, siapa orang-orang dolim? Alladzina kan, siapa orang-orang yang dolim? Yaitu di sini alladzina yasudduna an sabilillah. Jadi surat 745 itu adalah mengatakan bahwa orang yang dolim, ya, satu saudara ya, orang dolim, orang kafir, orang yang sesat, nah, termasuk orang-orang yang tidak ingin ikut apa sebagai yang satu-satunya benar, malah mengatakan ya suduna ansabilillah wa yabghuna aywaja, dan pengennya apa? Pengen bengkok. Kenapa disebut orang dolim? Orang dolim itu kan menurut bahasa itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dolim, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah, itu dolim. Kurang lebihnya tidak adil, ya, itu kontrak, ya. Versinya itu kalau dolim, musuhnya itu versus orang yang adil. Orang adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya, adil. Memang tidak bisa orang manusia adil atau bijak, tetapi kan kita berusaha. Jangan sampai jadi orang yang dolim. Sungguh susah orang itu. Jadi orang yang adil itu susah. Nah, seperti itu. Nah, termasuk Allah beritahu bahwa orang-orang yang dolim alladzina yasudduna asabilillah 145 ini, alladzina yasudduna asabilillah wa yabghuna aywaja wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka itu mengingkari dusta pada hari akhir. Jadi nanti orang yang mendustai hari akhir itu orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk ingin masuk surga, itu bagaimana menyiapkannya itu. Detik ini, menit ini benar kan kita dalam perjalanan waktu itu siap atau enggak? Nah, ini diantara orang-orang yang inginnya itu bengkok akidahnya, bengkok dalam pelajaran Al-Quran. Ya sudah belajar Al-Quran tapi masih bengkok-bengkok, Pak. Karena yang tidak memahami. Belajar di kajian kita ini adalah untuk apa? Mengerti pengertian-pengertian dalam Al-Quran. Siapa pengen tahu siapakah itu ahli kitab, siapakah itu ulul albab, siapakah rasul, arti rasul, siapakah itu nabi. Pengertian-pengertian itu kan harus paham. Apakah itu arti samawat, bagaimana itu haji yang sesungguhnya, bagaimana itu puasa sesungguhnya, bagaimana kita dengan sholat sesungguhnya. Itu kan kita ngaji di sini seperti itu. Belajar bersama-sama, berdiskusi untuk mengetahui yang sebenarnya. Dan masih banyak dalam Al-Quran yang perlu dicerna. Nah, di antara orang-orang yang bengkok itu selain orang-orang yang hanya dipikirkan duniawi seperti ini, mengingkari adanya akhirat, tidak menyiapkan dirinya pada akhirat, yaitu ahli kitab, Pak. Dan tersebar dalam ayatnya banyak sekali di surat Al-Imran sebetulnya. Kita mulai dari surat 398. Ini 398. Mulai 398 sampai 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Saya sudah pernah nyampaikan ya, mungkin di video YouTube itu kan sudah ada tentang ahli kitab ya. Kitab itu kan dari kata-kata bayatun. Jadi pengertian ahli kitab itu, kalau umat Islam sekarang itu mengatakan
Nuduhnya itu pada Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab siapa? Oh Yahudi, Nasrani itu ahli kitab. Nah, dan seperti gini ini kan tidak ketemu Pak. Ya, ahli kitab itu ya siapa saja yang menyampaikan tentang seperti orang-orang ahli tentang ketetapan hukum-hukum Allah. Kalau di masyarakat ya cewek ya seperti kiai, ustaz sendiri gitu kan, bisa saja pendeta, romo, rohaniawan lah, saya tidak sebut rohaniawan, ahli rohani yang itu ya, dan saya Pak, pemberi fatwa, terus termasuk penegak hukum dengan ketetapan penegak hukum, nah, yang menentukan penetapan hukum-hukum ya, para pemimpin kita itu seperti itu nanti kita. Jadi kalau apa namanya ahli kitab ya orang yang betul-betul ahli tentang penetapan hukum-hukum. Allah menegur, katakanlah, katakanlah kepada siapa? Ya ahli kitab. Kita nyampe ya, wahai ahli kitab, jenengan ahli kitab. Kok ini kok kafir? Jangan kafir lah maksudnya. Kenapa kamu kok mendustakan ayat Al-Quran? Bahwa jenengan kan ahli Al-Quran ya. Tetapi kok yang disampaikan bukan Al-Quran. Kita kan suruh perintah bilang apa? Jenengan disuruh Allah. Kalau ketemu dengan ahli kitab, kenapa jenengan kok mendustakan, menutupi ayat-ayat Allah? Ini maka kurung nabi ayatin lah. Padahal Allah itu maha mengetahui, maha menyaksikan, syahid. Syahada ya syahid itu menyaksikan. Allah itu maha besar. Kalau jadikan syuhada syahid, Allah mati syahid gitu. Allah itu menyaksikan, betul-betul mengetahui. Wallahu syahidun. Allah maha mengetahui, menyaksikan. Syahidun, karena bukan syahidun, tapi syahidun, maha. Apa yang telah kamu kerjakan semuanya? Oh, tidak takut pada Allah. Ini kan ayat ini kan bicara tentang ahli kitab, ya, yang mana kebanyakan memberi kebingungan. Di ayat mana? Ya ayat selanjutnya 399. Nah, jadi kalau kita baca itu runtut ya Pak, runtut. Nah, ayat selanjutnya 399. Alhamdulillah minasyaitonir Kul, katakanlah, itu apa? Kita suruh mengatakan pada siapa? Wahai ahli kitab, lima tasudun asabilillah. Mengapa kamu mengelakkan atau memalingkan asabilillah dari garis hukum Allah? Man amanah, dari orang-orang siapa saja yang telah beriman. Man amanah tabahuna aiwaja, kamu mencari kesalahan, kebengkokan. Wa antum syuhada, padahal kamu mengakui kebenaran Al-Quran. Tapi jenengan wahai kitab, itu jenengan malah mencari kebengkokan orang-orang telah betul-betul Al-Quran, benar-benar
percaya pada Allah, tapi menggiring umatnya itu kepada kebengkokan. Ngeri gak? Jadi kan tapi kan diawali dari Pak Tata di WA itu, iya hal-hal seperti gini Pak, mencari kebengkokan malahan. Seperti halnya suruh mengikuti apa yang disampaikan para nabi, ya, dengan risalahnya, bukan mengikuti mencintai atau mengkultuskan para nabi berlebihan, mencintai berlebihan. Karena ujung-ujungnya nanti apa? Dapat syafaat. Setelah sholawat sekian ribu kali dapat syafaat. Seperti itu. Itu pembengkokan Pak, Ibu sekalian. Contoh ya, saya terus terang saja. Itu musyrik Pak. Musyrik itu. Musyrik hak itu Pak. Sudah jelas. Keras itu saya. Wa Allah bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kan jelas. Kemudian surat 3 100 Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini mukhatabnya pada orang beriman. Kita termasuk orang beriman ya, insyaallah. In tuti'u fariqan, jikalau kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, jenengan ikuti sebagian dari kitab, jangan ikuti saya, ikut loh, bukan mencintai loh. Ikut yang diberi kitab apa? Ketetapan hukum. Ketetapan Mazmur diberi ketetapan hukum, disampaikan. Ikut loh, bukan mencintai loh, berlebihan, pengkultusan. Tapi kalau kamu mengikuti sebagian orang kitab, sebagian kebanyakan ya, dalam kurung, ya rabbikum abda imanul kafirin, mengembalikan kamu jadi orang kafir Pak. Ngerti tidak Pak? Jenengan ikuti kebanyakan ahli kitab yang diberi kitab ketetapan itu jadi kafir malah Pak. Loh kok bisa? Lah ayatnya ini kita di kebanyakan fenomena demikian. Sejak para nabi wafat, ikutilah Al-Quran setelah Nabi wafat. Itu loh dari Nabi Muhammad. Qala Rasulullah. Terus ditambahi, kalau tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Bla 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 bla. Terus itu. Itu perilaku sudah dari sejak dulu. Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu juga mengkultuskan jadi orang suci, mengkultuskan orang-orang para nabi. Kemudian 3:101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasulun. Loh, kok bisa kamu jadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah telah setelah itu bukan dibacakan Pak, dianalisakan. Kalau uri'a dibacakan, oke. Dan memang Al-Quran itu dari akar kata qoro'a dibaca. Kalau tutsla tilawah itu dianalisakan. Saya lebih condong situ. Allah tadabbur ya, mengeksplor lebih dalam lagi. Kalau ini dianalisakan sama, ya. Wa antum tutla alaikum ayatullah. Kok bisa kafir dengan itu? Dengan ayat-ayat Allah. Padahal itu pada diri kalian itu semuanya ada para rasul yang kafir. Tetapi yang menyampaikan Al-Quran itu sedikit, yang menyampaikan kebenaran kan sedikit. Kalah dimusuhi gitu, terus.
Kan ayatnya ini semuanya itu kan terjadi dan Allah sudah berikan bocoran pada kita sekalian. Bagaimana takfir wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ini kan nanti kan di akhirat juga kok jenengan bisa masuk neraka tuh padahal dalam diri kalian semua itu ada para rasul yang akurat kebenaran. Nah, Allah menjelaskan wa may ya'tasibillah faqad barang siapa berpegangan pada petunjuk satu-satunya Allah pada hanya kepada Allah, berpegang pada Allah, maka dia ada surat mustaqim, maka mereka mendapatkan petunjuk. Saya sering mengatakan hidayah hudiyah kan petunjuk, hudan satu-satu petunjuk. Kenapa bukan hidayah? Aku bukan hidayah. Kalau hidayah bisa dijamakkan Pak. Hidayah. Saya sering menyampaikan Al-Quran sering disebutkan hudan karena Al-Quran satu-satunya petunjuk. Tidak ada, saya cari di Al-Quran itu Al-Quran hidayah itu tidak ada Pak. Jenengan dapat hidayah. Kalau saya menyampaikan jenengan telah dapat petunjuk hudan. Hudan tidak bisa diterjemahkan, diperluarkan tidak bisa, dijamakkan tidak bisa. Karena memang satu-satunya Pak. Bukan hidayah taklimut takin, itu enggak ada. Bukan. Makanya wa tasimu bihablil jabal 102 ya. Wa tasimu bihablil jabal wala tafarraqu, berpeganglah pada dengan setingkat 102 ya. Kalau tidak salah. Wa tasimu bihablil jabal, berpeganglah pada tali Allah, pada petunjuk Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Malah fokus kekajian berpecah belah. Kalau keluar 103 mah. Kalau 102 bola ya lagi amanat takwa hakau sesuatu kamu itu dalam waktu. Jadi kalau kita sudah mendapat petunjuk di kajian kita, ya sudah kaji Al-Quran kok malah kita balik lagi, ya itu adalah bagi saya sangat rugi gitu. Kemudian selain daripada ahli kitab, sebetulnya ahli kitab kan sudah saya pernah sampaikan bahwa kitab itu diantaranya sifat-sifatnya tadi, pertama ya sudah apa adalah kafir. Kemudian diantaranya itu menyesatkan Pak, ahli kitab itu Pak. Ahli kitab ya. Bukan surat Al-Imran ya. 3:6-9. Nah, cuman buka ayat 1 surat saja. Laras ya Pak. Tapi kan sama juga
300 itu kan sama juga. Wah, ya ladina amanu in tuti'u fariqam ladina utul kitab ya cukup pada iman pun kafirin ya. Kalau ini yang sama. Wadan ta'ifatun kitabi wa yudhilnakum wa ma yudhiluna illa anfusahum wa ma yashkurun. Banyak kan ahli kitab kan? Sebagian, kan semuanya. Sebagian besar. Intinya kamu sesat malah. Ya karena apa? Ujungnya duniawi Pak. Ujungnya duniawi Pak. Manusia itu kalau udah berani ngomong itu pengennya dihormati Pak. Rasa prestisinya kan saya lebih pintar dari kalian. Dibantah itu ya. Saya Ustaz kalau dibantah jengkel Pak. Ya enggak? Pengennya dihormati Pak. Banyak seperti itu. Seharusnya kalau tinggi ilmunya itu semakin merunduk, tawa itu Pak. Tentang kesalahannya. Tapi kalau dibantah, oh gelar saya udah profesor, doktor, gelar saya rekeng-rekengkan apa ya? Udah haji, kiai. Maaf ini, maaf. Pengikut saya banyak, dibantah di depan umatnya, pengikutnya. Nah, hal-hal seperti ini Pak, menurut saya itu kan fenomena seperti itu. Kalau 369 itu ya ini bacanya sampai 370 lah. 370. Ini kan sama. Ya. 398, 370 kan. Ini kan sama dengan 398. Tentang Ali Imran itu kan jelas. Kalau kita baca Al-Fatihah, ya kemudian surat Al-Baqarah kebanyakan tentang hukum-hukum aturan ya, tentang haji, puasa, kan banyak itu di Al-Baqarah. Nah, surat 3 itu tentang ahli kitab banyak sekali menjelaskan tentang Bani Israel, surat Al-Baqarah dan surat 3 itu kan Ali Imran, jadi keluarga Imran. Itu udah berlaku sejak dulu Pak. Sejak Nabi Musa, Nabi Isa, kaum Yahudi, Bani Israel. Itu bukan hanya, jadi Allah mencontohkan permisalan. Nah, doroban, surat 3927. Boleh rokok dorob nalin nasib mingkuli masa. Walaupun sorot nalin nasib mingkuli pasal. 1789 sama 1854. Permisalan-permisalan seperti ini adalah untuk apa? Bahwa kita itu jangan sampai terjadi seperti umat-umat yang terdahulu. Nah, ini adalah terjadi berbengkokan. Kita buka lagi surat 370 tadi ya. Kemudian surat 71 atau sampai 72 lah. Kita kupas kalian ya. Maaf. Ya ahli kitab, orang-orang ahli kitab yang sing bengkok-bengkok
atau membengkokkan Al-Quran, 5 bisunal hak bil batil. Kenapa kamu memakai yang hak, logis, Al-Quran itu dengan yang batil, yang keliru-keliru? Karena apa? Ya memang tadi akhirnya bengkok. Dan menutupi yang hak tadi, mengatasnamakan ini dari Rasul, olah Rasulullah. Itu kan sama dengan ayat ini, Pak, ayatnya. Dibenturkan dengan hadis, riwayat, Al-Qurannya lebih hilang, Pak. Al-Qurannya jelas bahwa syafaat itu hanya bil Allah. Ayatnya jelas. Kalau sudah masuk neraka, ya abadan. Ayatnya jelas bahwa yang hanya disembah Allah, yang hanya dicinta Allah, bukan saya, Nabi Muhammad. Kenapa ayat ini dibantah dengan qala Rasulullah? Ayatnya ini, Pak, wahai ahli kitab. Itu kalau jangan menunjuk ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Ahli kitab ya bisa saja terjadi pada umat Islam, bayangkan. Ayatnya jelas, Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Kenapa Nabi Isa dianggap sebagai sang penebus dosa, sang Mesias, sang pemberi syafaat? Itu akan terjadi pada terdahulu, nggak sama. Jadi ini contoh seperti ini. 371. 372. Wa qalat ta'ifatu min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar wa qulu akhirahu la'allakum yarji'un. Dan berkata sebagian dari ahli kitab, ya, berimanlah pada yang diturunkan atas orang yang beriman itu menjelang siang, dan kafirlah, suruh kafir akhirahu, pada akhirnya, la'allakum yarji'un, agar semoga mereka kembali. Jadi itu memang ahli kitab itu mengajak kepada kafiran. Ya wis, beriman pada sebagian orang-orang. Itu terjadi juga pada waktu zamannya Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang-orang munafik itu kan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, ya ikuti saja apa yang disampaikan Nabi Muhammad, benar. Tapi nanti kamu kembali sini ya, kamu kafiri ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad. Nanti disampaikan setelah Nabi Muhammad meninggal, beda loh. Seperti itu. Nah, kemudian memang sifat dari ahli kitab itu tidak ingin kita itu ya tadi ya sunnah asadillah itu memang ayatnya jelas, pengennya itu para ahli kitab, kamu udah usah lah belajar Al-Quran itu, dan itu memang sudah terjadi sejak dahulu kala, itu bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu pengen menyelipkan, mengajak manusia itu, umat Islam itu pengen hancur, Pak. 120 itu pengen hancur. Dengan apa? Yaitu tadi hadis-hadis Israiliyat.
ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, ingin jauhkan manusia, umat Islam itu dari rahmat Allah. Kita buka surat 2 105 Pak, Al-Baqarah. Kita tidak jauh ya dari surat 2, surat 3, 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawadul ladzina kafaru minal kitab wal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Tidaklah yawad, istilah mawaddah warahmah ya. Kalau mawaddah itu kan harapan. Jadi tidaklah menginginkan pada Yawan menjadi kafir, orang-orang yang kafir. Dari siapa? Ahli kita. Jadi orang-orang yang kafir terhadap Allah, petunjuk Allah dari ahli kitab itu, dan termasuk orang-orang musyrik. Ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Yang diturunkan atas kebaikan dari Tuhan. Kita dengan kebaikan. Dipinginnya itu orang-orang ahli kitab itu ya jauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, dengan menjauhkan dengan petunjuk Allah. Nah sebetulnya kalau umat Islam itu ingin jaya, ingin luar biasa dalam ilmu, hikmah, sains, teknologi, itu kan pengennya harusnya belajar pada Al-Quran. Karena umat lain itu malah belajar Al-Quran. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Allah melimpahkan dengan rahmat. Yahtassu. Yang siapa yang mendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah lah yang memiliki karunia yang besar. Kalau kita minta fadilah karunia yang luar biasa dari Allah, ya kita minta pada Allah, bukan pada manusia. Minta tolongnya nggak pada Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Wallahu yahtassu. Yahtassu itu mengkhususkan. Tapi jangan salah juga. Mukhlisin. Nah, itu ikhlas itu juga kalau saya mengartikan mengkhususkan juga. Jadi Allah itu mengkhususkan bagi orang siapa saja yang dirahmati Allah. Ya siapa yang dikhususkan Allah mendapat rahmat Allah? Mukhlisin itu akhlasa. Itu fokus Pak. Saya tuh dulu kalau mau ujian di pondok ya, itu buat khulasa. Summary bahasa Inggrisnya itu. Khulasa itu ringkasan. Ya, karena kan kita serba ujian itu kan hafalan Pak. Saya membuat khulasa. Mengkhususkan, biar apa? Biar fokus. Jawab. Itu bukan jawabannya ABC. Seperti kayak orang kuliah Pak. Memang saya dulu istilahnya di KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Itu juga kuliah, diajarkan dari sejak lulus SD itu seperti ini loh, kuliah. Jadi baru nanti kalau masuk di perguruan tinggi sudah ada. Kalau sekarang saya lihat kan masih ABC di multiple choice. Tapi kalau enggak, saya harus essay. Jawabannya essay Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Pengen apa? Khulasa. Jadi mukhlisin itu kan mengkhususkan pada din, mengfokuskan pada din aturan Allah.
Ini Allah wallahu yahtasu bi rahmatih. Allah mengkhususkan, memberikan, melimpahkan dengan rahmatnya yang tujuannya yang di Allah. Siapa yang ingin pada Al-Quran yang tidak bengkok tadi, jangan mengikuti banyakan Alkitab kau mengajak kepada kekafiran atau kebengkokan. Nah, seperti itulah Pak. Karena memang ahli kitab itu pengennya malah tak pengen Al-Quran. Coba dengan lihat itu para penyampai ternyata apakah Al-Quran semuanya khusyukan Pak. Nah, itu lama yang kan malah kola wakila jari ini semuanya itu dongeng semuanya Pak. Ya itu yang disukai fenomena masyarakat umum seperti itu, ya gimana lagi, ya monggo. Tapi kalau di sini kita belajar untuk mendapat pengertian Pak. Kita di sini itu belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama untuk mendapatkan pengertian. Akhirnya apa? Tidak bentrok. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kami sampaikan itu memang sudah saya sampaikan terdahulu. Coba memang saya mengulangi lagi saja agar apa yang kita pelajari di sini itu semuanya semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sekalian. Ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dan kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Bila apa yang saya sampaikan itu ada yang salah. Yang salah dari Allah, yang salah dari saya, yang benar hak al-haq rabbika 360 itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau suara saya itu agak ini ya, terganggu kesehatan saya. Aku kalau ada kasih tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.